Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 4 sekolah dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan masuk ke pelajaran yang ke-9 dengan materi mari melaksanakan sholat. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, saya mengajak kepada adik-adik sekalian untuk bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ya. Nah, adik-adik, ini adalah gambar orang-orang sedang melakukan sholat berjamaah. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke materi kita, yakni tentang keutamaan sholat. Nah, timbul pertanyaan, ya, mengapa kita semua harus sholat? Ya, adik-adik pasti atau mungkin ya pernah bertanya-tanya, mengapakah kita semua harus sholat? Nah, pertanyaan ini akan terjawab di dalam materi kita nantinya. Tentunya kita semua sebagai umat Islam ya harus melaksanakan sholat, karena sholat itu merupakan rukun Islam. Merupakan rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat itu merupakan kewajiban bagi kita ya. Makanya adik-adik sebagai umat muslim harus melaksanakan sholat. Nah, tahukah adik-adik bahwa sholat itu memiliki beberapa keutamaan ya. Jadi kita mesti sholat, dan memang sholat itu memiliki beberapa keutamaan. Selanjutnya akan dibahas ya keutamaan dari sholat tersebut. Yang pertama, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa sholat ini ya merupakan rukun Islam, makanya kita mesti melaksanakannya. Kemudian yang kedua, ya, sholat diwajibkan atas muslim dan muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Jadi sholat itu ya, sholat 5 waktu, nah, wajib ya atas baik itu muslim ya laki-laki ya, kemudian muslimah ya yang perempuan. Jadi umat Islam laki-laki maupun umat Islam perempuan ya wajib sholat, dan perintah sholat ini disampaikan oleh Allah secara langsung. Maksudnya adalah Allah secara langsung menyampaikan kewajiban sholat ini. Nabi Muhammad ya menghadap langsung kepada Allah ya dalam peristiwa Isra Miraj itu ya untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya, sholat merupakan
amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Jadi yang pertama-tama ya ditanya atau dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Kemudian selanjutnya, salat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, salat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Ya. Selanjutnya, salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi adik-adik di dalam melaksanakan sholat itu ya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian selanjutnya, orang yang khusyuk salatnya akan mewarisi surga Firdaus. Artinya adalah orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan salatnya nantinya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus. Kemudian selanjutnya, salat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ada 8 keutamaan salat yang kita bahas pada materi kita kali ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi intinya dalam ayat ini kita ya, sebagai orang-orang beriman ya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan dengan cara sabar dan salat. Dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, adik-adik, itu materi kita pada kesempatan ini. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Nah, tugasnya adalah jelaskan mengapa kita harus melaksanakan sholat. Ya, silakan dikerjakan. Dan sekian materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.